Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dengan NIM 22338088. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan PowerPoint yang berkaitan dengan mata kuliah proses manufaktur. Sebelum saya menjelaskannya, yang saya hormati Bapak Wanda Afnison, SPD MT, selaku dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan langsung menjelaskan materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu casting proses. Baiklah, pengertiannya itu definisi pengecoran. Proses pengecoran casting adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Baiklah, adapun langkah-langkah dalam proses pengecoran yang pertama yaitu desain cetakan atau mold design. Yang kedua yaitu persiapan bahan baku atau raw material preparation. Yang ketiga yaitu pemanasan atau melting. Yang keempat itu penghilangan gas atau degasting. Yang kelima itu penentuan jumlah material. Yang keenam pengecoran jumlah material. Yang ketujuh yaitu pemadatan solidification. Yang kedelapan yaitu pemisahan cetakan atau mold removal. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pola. Pola sering disebut dengan mold adalah alat untuk membuat rongga pada cetakan yang dalam proses pengecoran akan diisi cairan logam. Jika membuat benda cor dalam jumlah sedikit ataupun benda cor sederhana atau mempergunakan cetakan tetap, maka pola tidak diperlukan. Jenis-jenis pola. Yang pertama yaitu ada pola potongan tunggal. Pola padat adalah nama lain dari pola satu bagian. Ini adalah pola pengecoran paling murah yang tersedia. Produsen pengecoran lebih menyukai jenis pola ini karena balok persegi panjang yang digunakan cocok untuk operasi sederhana dan manufaktur skala kecil. Ini digunakan untuk membuat kotak isian untuk mesin uap. Yang kedua yaitu pola belah. Pola belah terdiri dari dua bagian yang disesuaikan. Bagian pertama dan kedua dengan garis pemisah atau belahan cetakannya. Biasanya digunakan untuk benda coran yang memiliki geometri yang lebih rumit dengan jumlah produksi menengah. Proses pembuat cetakannya lebih mudah dibandingkan dengan memakai pola padat. Baiklah, yang ketiga itu pola pelat pasangan. Pola pelat pasangan merupakan pelat yang digunakan ke eh, merupakan pelat yang pada kedua sisinya ditempelkan pola dan sistem salurannya. Pola ini cocok untuk produksi massa coran berukuran kecil. Yang keempat itu pola cetakan sapuan. Pola untuk benda coran bentuk silinder atau putar. Pola ini dibuat dari pelat dengan sebuah penggeret atau pemutar di tengahnya. Yang selanjutnya itu kita masuk pada pasir cetakan dan sifat-sifatnya. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alam yang ditemukan di dasar dan di tepian sungai menyediakan sumber yang melimpah, meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang. Pasir secara kimia adalah silikon, dioksida sio dalam bentuk butiran. Pasir sungai biasa mengandung persentase tanah liat, kelembaban, pengotor non-logam, dan sedikit garam magnesium dan kalsium. Selain butiran silika, pasir ini setelah diolah dengan sesuai digunakan untuk pembuatan cetakan. Sifatnya yang pertama ada sifat pasir cetak basah. Sifat pasir dalam keadaan basah berhubungan dengan kemudahan dalam pembuatan cetakan.
Sifat pasir cetak basah sangat dipengaruhi bahan pengikat dan kadar air yang terkandung di dalamnya. Dalam pembuatan cetakan kadar air harus tepat agar cetakan yang dibuat tidak mudah pecah. Kadar air yang ada di dalam pasir cetakan akan mempengaruhi permeabilitas cetakan. Yang kedua itu ada sifat pasir cetak kering, sifat pasir cetak kering. Sifat pasir cetak kering berkaitan dengan kekuatan pasir cetak setelah cetakan dikeringkan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan kekuatan pasir cetak setelah kering. Sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh komposisi cetakan pada saat dibuat. Dalam kasus ini, kadar air dan bahan pengikat akan mempengaruhi kekuatan pasir cetak saat kering. Yang ketiga itu sifat penguatan oleh udara. Perubahan kekuatan pasir cetak selama pengeringannya dari kondisi pasir cetak basah menjadi kering disebut dengan sifat penguatan oleh udara. Penguatan ini dikarenakan adanya penguapan dan pergerakan air dalam pasir cetak. Yang keempat yaitu sifat-sifat panas. Kemampuan pasir cetak untuk menahan cairan logam panas saat dituangkan disebut sebagai sifat-sifat panas cetakan pasir. Sifat-sifat ini meliputi sifat muai pasir, ketahanan pasir, menahan benturan logam cair, dan sifat pasir yang tidak berubah pada saat dikenai logam panas. Yang kelima itu sifat-sifat sisa. Sifat sisa pasir cetak berhubungan dengan sifat pasir setelah penuangan. Pada saat pembongkaran, pasir sebaiknya memiliki sifat ambruk yang baik sehingga mudah untuk dibersihkan dari proses pembersihan. Selain itu, untuk menghemat penggunaan pasir, hendaknya dapat diolah untuk digunakan kembali. Yang selanjutnya itu tentang teknik pembuatan cetakan. Yang pertama, letakkan separuh bagian bawah pola belahan di atas papan cetakan datar. Taburkan pasir perpisahan dan tempatkan kotak cetakan untuk menutup pola. Yang kedua itu sebarkan pasir menghadap untuk menutupi pola. Isi ruang-ruang dengan sisa ruang dengan pasir pendukung dan kompakkan pasir dengan alat khusus. Yang ketiga itu ratakan pasir, buat lubang ventilasi dengan alat ventilasi dan balikkan kotak cetakan untuk membentuk kotak bawah. Yang keempat, tempatkan bagian atas pola, tambahkan pasir di sekitarnya buat lubang ventilasi dan lepaskan kotak cetakan pertama. Yang kelima itu gunakan batang pengangkat untuk mengangkat pola dari pasir dengan hati-hati. Yang keenam itu periksa rongga cetakan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau pasir yang jatuh ke dalamnya. Yang ketujuh itu jika menggunakan inti, tempat inti dengan dukungan yang memadai untuk mencegah perpindahan saat pengecoran. Yang terakhir itu taburkan bubut grafit pada permukaan cetakan, potong gerbang di bawah lokasi pelari untuk aliran logam cair. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir hijau. Dalam cetakan tersebut dilakukan penuangan logam cair pada saat pasir masih lembab. Yang kedua itu cetakan kulit kering. Cetakan tersebut dikeringkan secara dangkal dengan menggerakkan api-api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya mengiring sampai ke dalam beberapa milimeter. Cetakan kering. Setelah cetakan dibuat, dikeringkan dengan cara menyimpan cetakan selama 24-36 jam sehari dalam wadah yang suhunya dijaga pada suhu 130 sampai 150 derajat Celcius. Cetakan pasir yang kering lebih kuat dan tidak menimbulkan cat-cat yang berhubungan dengan kelembapan pada pengecoran. Pencucian cetakan, peningkatan permukaan akhir. Yang selanjutnya itu chorus, inti digunakan yang pertama itu inti digunakan dalam pengecoran untuk membuat lubang atau rongga internal. Biasanya terbuat dari pasir tanapi, ditempatkan di dalam cetak sebelum pengecoran, dikelilingi oleh logam cair dan harus kuat menahan suhu tinggi dan tidak tergeser logam cair, tergeser oleh logam cair. Setelah pengecoran harus bisa dilepas untuk mencegah retak. Dibuat dengan bantuan kotak inti. Kotak inti terbuat dari kayu, diisi dengan pasir dan ditampakkan. Terdiri dari dua bagian untuk membentuk cetakan inti. Kadang-kadang memerlukan penguatan yang kawat atau paku.
Selanjutnya itu gerbang, runner, dan riser. Sistem ganting adalah jalur di dalam cetakan di tempat logam cair mengalir ke rongga cetakan ini diperlengkap dengan berbagai bagian seperti pelari, baskom tuang, dan riser. Tujuan dari sistem gerbang adalah untuk mengarahkan aliran logam cair secara terkontrol ke dalam cetakan, mencegah kerusakan pada cetakan dan menjaga kualitas hasil cat. Risar atau lubang penampung logam cair digunakan untuk memberitahu bahwa cetakan udah penuh dan juga sebagai reservoir untuk memberi makan penyusutan yang terjadi selama pengecaran. Terkadang risar belum blind yang berfungsi hanya sebagai reservoir untuk penyusutan logam cair. Sistem ganting sangat penting dalam proses pengecoran untuk memastikan hasil cor yang berkualitas. Selanjutnya itu kubah. Tungku kubah atau cungkup adalah alat pelebur ran yang digunakan di pengecoran logam yang dapat digunakan untuk melelehkan besi tuang, besi tahan Ni, dan beberapa perunggu. Cungkup dapat dibuat hampir semua ukuran praktis. Ukuran kubah dinyatakan dalam diameter dan dapat berkisar antara 1,5 hingga 13 kaki atau 0,5 hingga 4,0 mili. Untuk keseluruhan silinder dan peralatannya disusun secara vertikal. Biasanya ditopang oleh 4 kaki. Tampilan keseluruhannya mirip dengan cerobong asap besar. Bagian bawah silinder dilengkapi dengan pintu, dapat diangkat ke bawah dan keluar ke drum bottom. Bagian atas ke tempat keluar gas dapat dibuka atau dilengkapi dengan penutup untuk mencegah hujan masuk ke dalam cungkup. Untuk mengendalikan emisi, kubah dapat dilengkapi dengan penutup yang dirancang untuk menarik gas ke dalam alat untuk mendinginkan gas dan menghilangkan materi partikel. Cangkang kubah biasanya terbuat dari baja, dilapisi dengan batu bata tahan api dan bahan penambal tahan api plastik. Bagian bawahnya dilapisi dengan cara yang sama, tetapi sering kali campuran tanah liat dan pasir dapat digunakan karena lapisan bersifat sementara. Batu bara yang telah dibelah halus, batu bara laut, dapat dicampurkan dengan lapisan tanah liat sehingga ketika dipanaskan batu bara tersebut akan terurai dan badan menjadi sedikit rapuh sehingga memudahkan terbukanya lubang keran. Lapisan bawah dikompresi atau ditabrak terhadap pintu bawah. Beberapa kubah dilengkapi dengan jaket pendingin untuk menjaga sisinya tetap dingin dan dengan injeksi oksigen membuat api kulkas menjala lebih panas. Adapun untuk pengoperasian tungku kubah, proses produksi yang disebut dengan kampanye kubah dimulai dengan mengisi tungku dengan lapisan kokas dan dinyalakan dengan obor. Udara dimasukkan melalui lubang tuyeres untuk membakar kokas dengan tambahan bahan bakar seperti kayu atau bom biomasa jika diperlukan. Logam padat dimasukkan ke dalam tungku bersama dengan tambahan kokas segar dan batu kapur sebagai flux. Ketika kulkas memanas, logam meleleh dan menetes ke bawah untuk dikumpulkan di bagian bawah tungku selama proses peleburan. Reaksi kimia antara bahan bakar, udara, ledakan, dan logam terjadi. Operasi tungku dipantau oleh operator yang disebut cupola, tender, atau master tungku. Ketika kadar logam cukup tinggi, logam cair dituangkan melalui lubang keran ke dalam wadah. Terak yang terbentuk di atas logam cair dibuang melalui lubang terak. Setelah operasi selesai, sisa-sisa tungku dibuang dan proses ini bisa berlangsung beberapa jam hingga berbulan-bulan. Yang selanjutnya yaitu digesting. Yang pertama itu blowholes, dua sering KG cavity, yang ketiga misrun, yang keempat cold shoot, yang kelima mismatch, yang keenam drops, yang ketujuh scaps, yang delapan hot tear. Ada dua metode digesting bertekanan digunakan. Yang pertama yaitu proses ruang panas atau hot chamber process. Yang kedua itu proses ruang dingin atau cold chamber process. Kelebihan dari digesting yang pertama yaitu produksi cepat dan hemat biaya. Operasi adalah proses proses yang efisien. Perusahaan ini dapat memproduksi cukup cadang dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang singkat sehingga seringkali menjadikan pilihan yang paling hemat biaya untuk menjalankan produksi dalam jumlah besar. Kecepatan dan ketepatan siklus pengecoran memastikan pengurangan limbah atau peningkatan efisiensi dan pada akhirnya menurunkan biaya per unit sharing waktu. Yang kedua itu kelebihannya itu komponen berdinding tipis. Tekanan yang tinggi yang terlibat dalam proses ini memungkinkan pengecoran komponen berdinding sangat tipis, setipis 1 mm.
Fitur ini bermanfaat untuk menciptakan komponen ringan yang tetap mempertahankan kekuatan dan daya tahan tinggi. Industri seperti di Gantara, otomotif, dan elektronik mendapat manfaat dari fitur ini karena sering kali memerlukan suku cadang yang ringan dan kuat. Kelebihan yang ketiga itu permukaan akhir halus. PDC memproduksi komponen dengan permukaan yang halus yang ideal untuk mengaplikasikan pelapis atau penyelesaian tambahan. Hal ini mengurangi kebutuhan akan proses permesian sekunder sehingga menghemat waktu dan uang. Hal ini juga berkontribusi terhadap daya tarik estetika produk jadi yang khususnya bermanfaat bagi barang konsumsi. Kekurangan digesting yang pertama itu masalah masalah porositas. Salah satu masalah umum yang terkait dengan HPDC adalah porositas pembentukan lubang kecil atau rongga pada bagian cor karena gas yang terperangkap. Porositas dapat melemahkan sifat mekanik cetakan, membatasi umur cetakan dan mengganggu penampilan. Meskipun desain dan pengendalian proses yang hati-hati dapat meminimalkan masalah ini. Masalah ini dapat dihilangkan sepenuhnya. Masalah porositas, salah satu masalah umum yang terkait dengan HPDC adalah porositas pembentukan lubang kecil atau rongga pada bagian cor karena gas yang terperangkap. Porositas dapat melemahkan sifat mekanik cetakan, membatasi umur cetakan dan mengganggu penampilan. Meskipun desain dan pengendali proses yang hati-hati dapat minimalkan masalah ini. Masalah ini dapat dihilangkan sepenuhnya. Kekurangan kedua itu perlakuan panas terbatas. Porositas yang disebabkan oleh HPDC juga membatasi kemampuan untuk memanaskan komponen sepenuhnya pasca pengecoran. Perlakuan panas yang sering dilakukan untuk peningkatan kekuatan dan daya tahan bagian logam mungkin tidak efektif secara merata karena adanya area berpori. Yang keempat itu biaya awal yang tinggi. HPDC melibatkan biaya awal yang signifikan, terutama untuk peralatan dan pengaturan. Biaya-biaya ini dapat membatasi produksi skala kecil atau pembuatan prototipe. Namun biaya-biaya ini seringkali dapat diimbangi sering berjalannya waktu dan produksi bervolume tinggi karena biayanya per unit yang lebih rendah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.